Rahayu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Sebelum saya masuk pada khotbah hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mentari Herlina Pamela, biasa disapa Mentari. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan jemaat semua yang sudah menerima saya dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya dalam praktik homiletika 2 ini. Sekian dari perkenalan singkat saya. Jemaat yang dikasihi, kita bersyukur karena hari ini kita boleh diperkenankan untuk berkumpul, bertemu bersama di tempat ini untuk mensyukuri akan tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada kita selama 1 minggu ini. Sehingga Bapak Ibu jemaat, yang menjadi tema khotbah kita pada kebaktian ini ialah menatap Tuhan dan berjalan bersamanya. Menatap Tuhan dan berjalan bersamanya. Saya mengawali khotbah ini dengan satu ilustrasi singkat. Ada seorang stand-up komedian Indonesia yang bernama Dani Aditya yang berasal dari Malang. Dani Aditya ini mempunyai keterbatasan berjalan dan juga berbicara. Pada saat kecil, Dani sering dibully oleh teman-temannya, dijoroki, diludahi, dan bahkan dianggap tidak cocok bersekolah di sekolah formal. Ketika SMA, Dani pernah ditolak oleh seorang cewek dengan mengatakan bahwa kamu itu tidak punya masa depan. Sehingga pada saat itu Dani ingin bunuh diri. Tetapi pada saat ingin bunuh diri, ibunya membawa Dani ke tengah jalan dan mengatakan kepada Dani, berdirilah di sini dan kita lihat siapa yang akan menabrak kamu. Ketika berdiri di tengah jalan, tidak ada yang menabrak Dani. Justru ada satu orang yang membantu menyeberangkan Dani. Saat itu ibunya berkata kepada Dani, kamu ini tidak bisa mengubah dunia seperti yang kamu inginkan. Yang bisa kamu lakukan adalah mengubah dirimu seperti yang dunia inginkan. Kata-kata kasih dari sang ibu yang membuat Dani termotivasi dan bersemangat menjalani kehidupannya sampai ia memiliki keluarga sendiri. Sehingga pada saat ini Dani Aditya menjadi stand-up komedi yang disenangi dan menghibur banyak orang. Pada kesempatan ini saya mau katakan untuk kita semua bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita manusia mempunyai banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Seringkali keterbatasan dan ketidakmampuan ini membuat kita rasa minder, berdiam diri dan malah mengabaikan akan kuasa Tuhan. Jika hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kini kita kembali datang melihat dan menatap Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Karena hanya di dalam Tuhan ada kuasa yang bekerja menjadikan kita mampu melakukan segala sesuatu dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan mari berjalan bersama Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Tuhan tidak bisa kita batasi dengan keterbatasan kita, karena Dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang ketiga ini kita sudah mengetahui bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah menyembuhkan orang lumpuh yang juga merupakan seorang pengemis melalui seorang rasul, yaitu Petrus. Seseorang yang mengalami cacat fisik atau biasa disebut dengan disabilitas, dengan segala kekurangan yang dimiliki sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang.
karena cacat tubuhnya yang membuatnya tidak bisa melakukan banyak hal selayaknya orang normal. Keterbatasan fisik ini juga sering dijadikan bahan bully oleh orang-orang yang melihat dan melaluinya. Namun di sini saya mau bilang, dalam kehidupan kita semua, kehidupan Bapak, Ibu, jemaat, dan saya, kita masing-masing terkadang juga masih kurang memberi perhatian, menghampiri, memberi sesuatu atau pertolongan kepada orang-orang disabilitas. Yang biasa kita lakukan adalah menjauh dan menghindar. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada kebaktian ini dengan perikop yang menceritakan tentang Rasul Petrus yang menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh. Pada firman ini, Petrus dan Yohanes adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan akan kasih dan cinta Tuhan untuk kita semua. Peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini terjadi pada pintu gerbang Bait Allah di Yerusalem yang bernama Gerbang Indah. Gerbang Indah ini merupakan pintu utama masuk ke dalam Bait Allah, sehingga begitu banyak orang yang datang dan sembahyang, maka tempat tersebut pasti banyak orang yang melaluinya. Gerbang tersebut dinamakan Gerbang Indah karena mungkin kemegahan dan juga keindahan dari bangunan tersebut. Peristiwa penyembuhan ini dimulai saat Petrus dan Yohanes hendak beribadah di rumah Bait Allah. Waktu itu pukul 3 sore. Karena pada saat itu jam sembahyang bagi umat Yahudi terbagi atas 3 waktu, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 3 sore. Sehingga pada firman Tuhan saat ini, peristiwa ini terjadi pada pukul 3 sore menjelang jam sembahyang. Bapak Ibu jemaat, siapakah dia yang disembuhkan oleh Rasul Petrus? Iya, dia adalah seorang pengemis dari Nazaret yang selalu meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Pengemis ini cacat, tidak bisa berjalan, dan hanya bisa duduk di pintu gerbang Bait Allah, yakni Gerbang Indah. Dia cacat bukan karena kecelakaan, tetapi dia cacat karena ia dilahirkan lumpuh sejak lahir. Ketika Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh itu, Petrus dan Yohanes tidak membawa sesuatu yang diharapkan oleh orang lumpuh tersebut. Petrus dan Yohanes tidak membawa uang. Petrus dan Yohanes juga tidak membawa emas atau perak. Padahal orang lumpuh tersebut mengharapkan sesuatu dari mereka berdua. Mari kita sama-sama melihat pada bacaan kita di ayatnya yang ke-6, di mana Petrus meminta orang lumpuh itu untuk menatap mereka. Sehingga orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan bahwa dia akan mendapat sesuatu dari mereka. Pada saat itu ada sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh orang lumpuh itu, yakni uang yang lebih besar atau uang dalam jumlah yang sangat banyak. Karena selama dia mengemis di pintu gerbang Bait Allah, dia selalu mendapat sikap tidak peduli dari orang lain. Ada yang lewat dengan cuek tanpa menoleh. Ada yang merasa kasihan tetapi tidak memberi apa-apa. Ada yang memberi tapi berjalan dengan cepat.
ada yang melihat lalu mencemooh orang lumpuh tersebut. Akan tetapi pada saat itu, saat bersama Petrus dan Yohanes, orang lumpuh itu mendapat perlakuan yang berbeda. Ada orang yang memintanya menatap mereka, sehingga ia merasa bahwa, oh ternyata masih ada yang memiliki rasa peduli dengan saya. Demikian pada ayatnya yang ke-6 dalam bacaan ini. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yesus berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Petrus dan Yohanes tahu bahwa uang bukanlah satu-satunya yang diinginkan oleh orang lumpuh tersebut. Petrus dan Yohanes memberikan apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut, yakni kesembuhan. Kesembuhan ini merupakan karya Roh Kudus dalam diri orang lumpuh yang benar-benar mengubah kehidupannya. Yang sebelumnya ia hanya duduk pasif, menerima nasibnya dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Namun kuasa Yesus Kristus mengubah hidupnya, yang dulunya ia pasif, sekarang ia menjadi aktif, dan malahan kesembuhannya menjadi sarana pemberitaan Injil dan membuat orang-orang takjub akan kuasa dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Allah, kisah ini mengajak kita untuk percaya bahwa menatap Tuhan dan berjalan bersamanya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kuasanya tak terbatas itu. Di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Dan di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan keselamatan. Namun tanpa kita sadari, kehidupan kita saat ini masih seperti orang lumpuh tadi. Kenapa saya bilang demikian? Saya mau katakan bahwa kita semua, Bapak Ibu, jemaat dan saya, kita memang tidak lumpuh dan kita juga tidak meminta seringkali. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita selalu meminta dan mengharapkan Tuhan memberikan kita berkat-berkat jasmani. Kita meminta banyak berkat melalui pekerjaan, yakni melalui uang yang banyak, gaji yang besar, dan juga karir yang semakin baik. Pedagang meminta dagangannya cepat laku, nelayan meminta mendapatkan ikan yang banyak, dan masih banyak lagi permintaan-permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Sehingga dalam soal ini maka kita tidak ada bedanya dengan orang lumpuh tersebut. Pada hari ini firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita ialah pemulihan dalam kuasa Yesus. Sehingga saat berada dalam situasi seperti orang lumpuh tadi, janganlah cepat-cepat untuk merasa kehilangan nilai kehidupan. Tetapi mari datanglah pada Yesus melalui doa,
maka nilai hidup kita tetap ada dalam diri kita pribadi masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini juga mau menasihatkan kita, umat manusia, untuk harus memiliki hati yang peduli, hati yang peka, dan hati yang penuh kasih untuk menolong orang lain seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Mari menjadi tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena banyak orang di sekitar kita yang mengalami keadaan seperti orang lumpuh tadi. Baik lumpuh secara fisik, lumpuh secara rohani, dan lumpuh ekonomi, dan masih banyak lagi. Tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa nama Yesus adalah pengharapan dunia. Sehingga tetaplah rajin bekerja, melayani Tuhan, dan menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui gereja dengan semua program pelayanannya, kita menjadi alat pemilihan bagi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan menolong